Karena kita sudah pernah membuktikannya dari yang pertama seperti ini, jadi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Taniel, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya istri petani dari Petani Milenial Gisting. Di sini kita mau bahas gimana sih caranya bikin tanaman itu bagus, terus tahapannya itu apa aja. Ikutin terus ya videonya. Nah, pernah nggak sih sahabat Taniel tuh main ke tempat petani lain yang tanamannya bagus, terus kepo nih, pengen nanya-nanya. Pasti kebanyakan tanyanya pupuknya apa, obatnya apa, apalagi terus tanya rahasianya apa. Itu auto nge-freeze nggak tuh petani yang ditanya kayak gitu. Jadi gini ya, untuk membuat tanaman bagus itu, pupuk, obat-obatannya itu banyak ya, apalagi rahasianya itu nggak bisa dijelaskan satu persatu ya sahabat Taniel. Jadi bukannya petani itu pelit ilmunya gitu, cuman kadang mereka tuh bingung mau jelasinnya itu dari mana. Nah, daripada tanya ke petani yang kadang jawabannya itu kurang memuaskan, lebih baik sahabat Taniel tonton video ini sampai habis, caranya bikin tanaman bagus, khususnya tanaman cabai. Karena apa? Karena kita sudah pernah membuktikannya dari yang pertama seperti ini, jadi yang seperti ini. Jadi untuk membuat tanaman itu bagus, khususnya tanaman cabai, itu sebenarnya banyak banget tahapannya ya. Mulai dari yang olah lahan, terus pemilihan benih, terus penyemaian dan pindah tanamnya, terus pemupukan, penyemprotan, perawatan pasca panen, terus abis itu sampai bongkar lahannya itu pun ada ilmunya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tahapan pertama untuk membuat tanaman itu bagus, yaitu yang pertama olah lahan. Jadi olah lahan ini bisa dibilang tahapan paling utama untuk membuat tanaman itu bagus ya. Karena apa? Karena olah lahan ini bisa dibilang fondasi untuk tanaman itu sendiri. Oke, untuk olah lahan, langkah pertama yang harus dilakukan tentunya itu penggemuran tanah. Penggemuran tanah ini bisa dicangkul rata menggunakan cangkul seperti biasa atau bajak rotari. Cuman kalau dari kita sih lebih suka menggunakan bajak rotari karena lebih apa ya, lebih gembur aja gitu bedanya di situ. Terus kalau sahabat Taniel bukan lahan baru, misalnya lahan bekas tanaman apa gitu pengen tanam lagi dan nggak mau berubah bedengannya tetap di situ aja, bisa dicangkul dengan dibuka aja tengahnya itu dicangkul seperti ini untuk naruh pupuk-pupuknya. Kalau pengen tanamannya bagus, khususnya tanaman cabai, jangan eman-eman gitu untuk pupuk dasarannya. Pupuk dasarannya itu yang pertama kita berupa pupuk kandang. Pupuk kandang ini bertujuan untuk menggemurkan tanah. Pupuk kandang yang kita gunakan biasanya pupuk kandang dari kohe kambing dan kohe ayam. Untuk satu roll mulsanya kita biasanya menggunakan 80 sampai 100 karung ya. Bisa 50% pupuk kohe kambing, bisa 50% kohe ayam. Semuanya tergantung ketersediaannya ya. Dan itu kita non fermentasi. Tapi kalau sahabat Taniel pengen yang lebih aman pakai yang kompos yang sudah difermentasi ya silahkan. Cuman kalau kita jarang kita fermentasi. Nah, kemudian ditambahkan kapur. Kapur ini selain berfungsi untuk menaikkan pH, ini juga sangat penting sekali untuk membuat tanaman itu bagus, khususnya tanaman cabai. Karena apa? Karena kandungan utama kapur itu adalah kalsium. Sedangkan cabai ini sangat membutuhkan kalsium untuk pertumbuhannya, untuk pembuahannya itu sangat membutuhkan kalsium. Karena kalau cabai ini kekurangan kalsium itu di pertumbuhannya mudah terkena serangan penyakit, terus di bunganya kalau kurangan kalsium itu mudah rontok, terus buahnya juga kalau kurangan kalsium itu juga nggak bisa besar gitu, kuning-kuning kecil gitu. Jadi lumayan berpengaruh lah kapur ini terhadap tumbuh kembangnya cabai. Nah, kemudian pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan akar supaya dia lebih efektif lagi menyerap nutrisi dan air. Kita menggunakan sekitar 50 kg untuk satu roll mulsanya. Kemudian asam humat. Asam humat ini berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan cara mengikat air dan nutrisi yang ada di bedengan itu. Ibaratnya itu kayak dia tuh nyaring untuk biar si nutrisi yang ada di dalam bedengan ini nggak gampang hilang gitu ke bawah air yang diserap oleh bumi. Dan pupuk kimia ini agar lebih merata sebelum ditabur ke bedengan itu kita campur dulu tiga-tiganya, terus baru ditaburin ke bedengan tadi yang sudah ada kapur dan pupuk kandangnya. Jadi lebih biar rata aja, biar semuanya kebagian fosfatnya, kebagian silikanya, sama kebagian asam humatnya. Nah, setelah pupuk kandang, kapur, terus pupuk kimianya udah ditabur, itu kita aduk lagi bedengannya aja nih ya, menggunakan bajak rotari. Sebenarnya dicangkul itu bisa aja, cuman lagi-lagi kita tuh
apa ya, karena melihat hasilnya itu lebih tercampur ratanya menggunakan bajak rotari. Nah, setelah udah diaduk menggunakan bajak rotari ya di tengah bedengannya tadi, itu kita rapihkan lagi, kita bentuk bedengan yang udah kita tentukan tadi. Biasanya kita kalau buat bedengan itu lebarnya 1 meter dan tingginya 30 cm, dan jarak antar bedengannya itu sekitar 60 cm. Ini sudah termasuk efektif ya untuk pertumbuhan cabai kita, yang kita tanam di tengahnya aja. Kita nggak kanan kiri, kita cuma tanam di tengahnya aja. Nah, setelah bedengannya itu jadi, udah rapi, ditutup menggunakan plastik mulsa. Kegunaan plastik mulsa ini sangat banyak ya. Plastik mulsa ini berfungsi menjaga tanah yang sudah kita olah tadi agar tetap subur. Karena dia bisa mengurangi kehilangan air akibat penguapan, mengurangi pertumbuhan rumput, meningkatkan suhu tanah, dan mengurangi erosi, apalagi kalau musim hujan kayak gini ya. Nah, setelah bedengannya itu jadi, udah rapi, udah ditutup plastik mulsa, kita tunggu minimal seminggu ya, karena di awal tadi kan pupuknya kita kan non fermentasi. Nah, itu biar kandang yang kita non fermentasi itu terfermentasi secara alami oleh tanah yang ada di bedengan itu tadi. Biasanya sih kita sambil nunggu benih itu siap pindah tanam ya, seminggu 2 minggu gitu. Nah, itu tadi tahapan pertama untuk buat tanaman itu bagus, khususnya tanaman cabai, yaitu dengan olah lahan yang sudah sering kita terapkan untuk tanaman cabai kita, dan kita insya Allah akan terus kasih tahu gimana sih caranya bikin tanaman itu bagus di video selanjutnya. Karena cara bikin tanaman bagus itu nggak cuma dengan tanya obat-obatannya apa, pupuknya apa gitu, nggak bisa sekali ngomong olah lahan ini itu, nggak bisa. Itu harus benar-benar dijelaskan sedetail mungkin biar sahabat taniel tuh ngerti, oh ternyata bikin tanaman bagus itu sedetail ini, sebanyak ini prosesnya gitu. Nah, kalau sahabat taniel sudah paham dengan tahapan pertama untuk buat tanaman bagus ini, khususnya tanaman cabai, yaitu dengan cara olah lahannya udah bener, udah kira-kira udah hampir sama lah dengan punya kita, kita insya Allah akan bahas tahapan berikutnya, yaitu tentang pemilihan benih di video selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.